wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah pertemuan kedua mata kuliah data warehouse. Mata kuliah hari ini membahas tentang, sebentar saya tutup WhatsApp dulu ya. Oke, tadi mata kuliah hari ini akan membahas data warehouse dan business intelligence. Ini nama mata kuliahnya. Lalu yang kedua, pembahasan kedua adalah business intelligence and decision support system. Decision support ini nama bukunya. Yang kedua itu pembahasannya tentang data warehousing. Di hari ini membahas tentang data warehousing. Apa sih data warehouse? Data warehouse ini adalah repositori fisik untuk menyediakan data dalam format standar. Jadi kumpulan desain basis data yang terintegrasi itu data warehouse. Data-datanya itu banyak, jadi digabungkan menjadi satu yang berfungsi untuk mendukung DSS. Karakteristik data warehouse yang pertama berorientasi objek. Yang kedua terintegrasi, tadi digabungkan time varian, jadi ada waktu-waktunya, misalkan ada data 2000, 2009 dan data zaman dahulu. Lalu non volatil, tidak tetap, diringkas, tidak dinormalisasi. Metadata berbasis web, client server karena datanya banyak, jadi ada client, ada server, dan real time atau active time-nya. Data mart. Data mart ini departemen data warehouse yang hanya menyimpan data yang relevan. Jadi yang tidak relevan tidak disimpan di data mart. Ada namanya data dependent dan independen. Kalau dependen ini langsung, sedangkan independen ini tidak langsung. Dependen ini langsung dari data warehouse, sedangkan independen itu dari luar data warehouse. Pengertian data warehousing yaitu operational data stores atau ODS, suatu tipe database area sementara untuk suatu data warehouse. Jadi untuk area sementara saja itu namanya ODS, sedangkan opermart itu untuk operasional. Kalau EDW untuk perusahaan karena ada enterprise. Kalau metadata adalah mendeskripsikan konten data warehouse, kontennya kalau metadata ini. Kerangka konseptual DW itu ada, ini data source-nya ada banyak, ada ERP, legacy, post, other OLTP, external data, ada ini ETL proses, ada select, extract, transform, integrate, load. Ini seperti ETL proses ini seperti perintah SQL. Lalu ada metadata diambil, enterprise dan replication. Kita bisa mengakses beberapa data mart, ada marketing, engineering, finance. Nah, data-data warehouse ini dipisah-pisah menjadi data mart yang dapat diakses. Kemudian aplikasinya ada bisnis, ada data mining, ada OLAP, dan ada custom application. Nah, itu urutan kerangka konseptual data warehouse lumayan rumit ya, karena memang datanya banyak, jadi harus benar-benar terpisah beberapa data. Arsitektur umum data warehouse. Arsitektur 3 tingkat. Yang pertama adalah back end. Ini untuk akuisisi data. Yang kedua adalah berisi data dan perangkat lunak. Jadi ada aplikasinya. Ada yang pertama data, lalu perangkat lunak, sedangkan yang klien ini front end itu ada penggunanya langsung. Seperti pemakaian database, kita memakai aplikasi, yang paling dalam itu ada data di dalam database. Yang kedua itu di tengah-tengah antara data dan klien itu pasti ada aplikasi. Setelah itu baru ada klien atau pengguna. Arsitektur 2 tingkat, two-tier arsitektur. Ini ada 2 tingkat, kadang juga ada 1 tingkat. Ini arsitektur umum DW ada 3-tier. Adalah pengguna, lalu server, lalu database. Sedangkan 2-tier ada klien, ada yang digabung application and database server. Pertimbangan arsitektur data warehouse. Masalah yang perlu dipertimbangkan, arsitektur mana adalah yang pertama, DBMS mana yang harus dipakai. Jadi jenis DBMS-nya, mungkin MySQL, mungkin Oracle, dan lain-lain.
Lalu apakah menggunakan proses paralel atau partisi, jadi mau prosesnya berlanjut atau terpisah-pisah. Yang selanjutnya adalah alat migrasi data, memuat data warehouse. Alat migrasi datanya ini kapasitasnya besar atau tidak. Yang selanjutnya alat yang digunakan untuk mendukung pengambilan dan analisis data. Ini perlu dipikirkan karena kalau terjadi penggabungan itu berarti kapasitasnya harus besar dan harus cepat. Arsitektur DW berbasis web, ini seperti ini, ada web server di tengah-tengah, lalu klien ini mengakses web server. Web server ini akan menampilkan web page. Klien ini mengakses dengan internet atau intranet, lalu si web server ini mengakses application server dan data warehouse. Arsitektur alternatif DW, kalau tadi pokoknya, sekarang alternatifnya. Ini ada sumber sistem, staging, lalu independent data marts dan end user access. Jadi ada end user nih, user yang memakai, lalu memakai apa? Data martsnya ini mengambil end user access, lalu diletakkan di staging, kemudian source system. Jadi source system mengakses data staging, lalu data yang bebas, kemudian data yang bebas diambil dari end user. Yang kedua ada tadi data mart arsitektur independen. Kalau sekarang data mart bus arsitektur with link dimensional data marts. Sama dimensional, hanya ini dimensional. Hub and spoke ini sama, hanya ini normalized relation warehouse. Jadi di sini ada dependent data marts. Kalau yang ini dependent yang tergantung. Jadi mirip semuanya alternatifnya. Ini juga sama, data warehouse centralized, terpusat, sama juga seperti ini, hanya ini database satu karena sudah dinormalisasi, kalau ini dua karena belum dinormalisasi. Federate arsitektur ini existing data warehouse, data mart and legacy system itu digabung semua, lalu di mapping, kemudian dia akan mengakses dari end user, apa yang diminta oleh end user. Arsitektur mana yang paling baik? Apakah build vs RAP atau enterprise vs data mart? Kita lihat informasi kualitinya, sistem kualitinya. Lalu ada bus, ada hub and spoke, ada ini yang paling besar untuk information quality adalah dari si hub and spoke ya. Sedangkan yang kedua yang paling besar adalah bus arsitektur. Individual impact yang terbesar adalah, tapi kalau dilihat di sini semua adalah yang lumayan bagus adalah hub and spoke arsitektur. Itu yang paling besar. Arsitektur data warehousing, 10 faktor yang berpotensi mempengaruhi keputusan dalam memilih arsitektur data warehouse. Tadi kan arsitekturnya banyak, berarti kita harus pilih salah satu. Yang pertama adalah tergantung atau tidak antar unit. Yang kedua, tergantung dari keputusan manajemen tingkat atas. Yang ketiga, urgensi kebutuhannya bagaimana, ataukah data yang sedikit atau banyak. Lalu sifat tugas end user, end usernya hanya mengakses atau dapat menginput juga. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah kendalanya pada sumber daya. Tidak mungkin listriknya kecil atau sumber daya komputernya juga kecil. Pandangan strategis dari data warehouse sebelum implementasi, mungkin pandangannya tidak ingin mempunyai server yang terlalu besar. Kompatibel tidak dengan sistem yang sudah ada. Kalau kompatibel itu lebih baik digunakan. Kemampuan dari staf IT, apakah mendukung atau tidak dengan data warehouse yang akan dibuat. Masalah teknis nih, teknis tadi berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan kapasitas, dan faktor sosial atau politik. Enterprise data warehouse by Teradata Corporation, ini ada transaksi, user yang bertransaksi, dia akan mengakses data, lalu bertransformasi mengambil dari data warehouse, ada data replication, match, dan data sort. Lalu di decision user, jadi si decision user ini akan juga menyimpan ke data warehouse. Integrasi data, 3 proses utamanya adalah bisa mengakses, federasi, dan perubahan tangkapan. Integrasi ini gabungan ya. Sedangkan enterprise application ini akan menyediakan kendaraan untuk mendorong data dari sumber sistem ke dalam data warehouse.
Sedangkan EII bedanya dengan application dan information ini hanya menjanjikan saja, sedangkan yang sini menyediakan. Yang service adalah cara baru untuk integrasi sistem informasi. Ini hanya mengintegrasikan. Data integration and the extract and transformation and load ETL process. Ada extract, transform, cleanse, and load-nya. Ini biasanya digunakan pada saat S3 ya seringnya, atau S2 sekarang juga digunakan. Kalian harus memahami itu, setiap data nanti akan diekstraksi. Karena data itu biasa dikompres, lalu ditransformasi, dipilah-pilah, di cleanser, dipilah-pilah mana yang datanya benar dan mana yang salah, dibuang. Sedangkan setelah itu di logging. ETL, masalah yang penuhi pembelian alat ETL. Yang pertama, kalau mahal berarti tidak dibeli. Yang kedua adalah kurva belajar yang panjang, maksudnya adalah siklus hidupnya panjang. Lalu kriterianya yang pertama adalah dapat membaca dan menulisnya tidak terbatas walaupun alatnya murah. Yang kedua, dapat otomatis mengambil dan mengirim data. Yang ketiga, sejarah kesesuaian dengan standar terbuka. Jadi bebas diapain aja ya, tidak terlalu banyak standar. Yang keempat, antar muka itu berfungsi dengan baik di user dan mudah digunakan. Manfaat data warehouse ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini, tapi yang paling penting adalah mengizinkan pengguna melakukan analisis. Jadi bisa diambil data-datanya. Lalu juga informasi lebih baik dan lebih tepat waktu dan peningkatan kinerja sistem. Manfaat tidak langsung ini ada karena datanya banyak, itu bisa meningkatkan pengetahuan bisnis. Bisa jadi kalian ingin melihat customer itu dari tahun sebelumnya itu lebih banyak suka produk yang mana, itu bisa dilihat. Keunggulan kompetitif, nah ini bisa juga persaingannya jadi lebih unggul karena kalian punya data-data yang lebih lama untuk mendeteksi produk-produk yang unggul, sehingga dapat meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan serta memfasilitasi pengambilan keputusan untuk produk-produk terbaru dan akan mereformasi produk-produk tersebut. Ini ada pengembangan data warehouse, ada top down, bottom up. Ini seperti keputusan manajer ya. Alternatifnya boleh yang mana saja. Lalu strukturnya ada star, ada relasional, ini juga boleh diambil bintang atau yang berhubungan semua. Nah, ini ada data mart, pendekatan data mart dan pendekatan EDW. Ini saya rasa ini tidak terlalu penting ya. Ini perbedaannya. Lumayan kalau kalian baca dengan bahasa Inggris, kalian baca-baca saja. Ada data mart ini berdasarkan inbound dan EDW ini berdasarkan inbound. Nah, ini nih hourly, daily, weekly, ini yang saya lihat update frekuensi. Bisa berjam-jam, berarti lebih bagus data mart ya, karena bisa setiap jam dia akan update. Tapi kita lihat dari harganya, dan harganya juga lebih murah. Time-nya month, ini years, tapi bukan years. Kalau ini month, ya lumayan sih hampir sama ya. Difficult, tidak terlalu susah. Kalau data mart, kalau EDW itu susah. DW structure, star schema, dimensional model. Ini star schema ya, bintang. Jadi kalian bisa pilih DW structure. Ini ada driver, location, prime information, dan time. Jadi informasinya ini ada pengemudinya siapa, mobilnya apa, lokasinya di mana, dan waktunya kapan. Lalu ada pemodelan dimensi, ini ada kubus data. Nah, ini ada locationnya dari tahun 2006, 2006 dan 2004. Ini 2005 dan 2004 per tahun. Itu objek 2 dimensi. 3 dimensi ya ini ya. Jadi ini pemodelan dimensi seperti ini. Ada nama daerahnya, lalu ada nama kacang, screwball, washer, nih ada nama barangnya, lalu ada tahunnya. Nah, tinggal dilihat yang paling banyak di daerah mana terjual barang apa. Praktek terbaik untuk implementasi DW ini, prakteknya adalah harus sesuai dengan strategi, lalu dengan persetujuan juga kemampuan beradaptasi.
Karena DW itu lumayan susah, jadi memang harus IT-nya itu harus profesional dan datanya, sehingga datanya dapat berkualitas tinggi dan di cleanser dulu seperti tadi ya. Resiko implementasi data warehouse ini, resikonya kalau misalkan tidak ada IT yang profesional bagaimana? Berarti keterampilan tidak pada tempatnya. Sedangkan anggaran yang dialokasikan itu misalkan sudah besar tapi IT-nya itu tidak mahir, maka sumber data tidak dapat dipahami dan sponsor yang lemah karena aplikasi mungkin si datanya itu berantakan. Jadi si sponsornya tidak mau memberi biaya lagi. Nah, ini resikonya banyak, kehilangan sponsor, lalu harus perbaikan, ada cakupan perubahan persyaratan juga itu kalau memang salah satu faktornya adalah SDM tidak ahli. Hal yang harus dihindari adalah memuat data warehouse dengan informasi hanya karena ketersediaan, mempercayai bahwa desain sama dengan desain DB transaksional, memilih manajer data warehouse yang berorientasi teknologi daripada berorientasi pengguna. Jadi ya, hal-hal yang harus dihindari untuk implementasi data warehouse. Kita pilih manajemen datanya bukan pada teknologinya ya, tapi pada penggunanya siapa. Kalau misalkan penggunanya data warehouse hanya bisa menggunakan data warehouse yang sederhana, maka sederhana saja diambil dari struktur data warehouse. Tapi kalau memang penggunanya sudah siap memakai data warehouse yang rumit, maka kita memilih manajemen data warehouse yang rumit juga. Desainnya pun seperti itu. Real time data warehouse. Nah, real time data warehouse ini hanya pembaruan data warehouse itu bisa berlaku per jam, per hari, per minggu. Lalu diperhatikan juga diperbarui terus, dan bisa jadi kalau per jam itu akan mahal biayanya, mungkin juga tidak layak. Ini evolution of DSS and DW. Evolution dari primarily sampai event based. Karena sudah sebesar ini, namanya enterprise decisioning management. Dulu adalah what happen, cuma hanya ingin tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang mencakup make it happen, membuat apa yang terjadi. Active data warehousing ini ada bisa diakses, bisa di loading, lalu bisa dilihat kejadiannya, bisa di manajemen, dan bisa diintegrasi, bisa digabung, bisa dipisah, bisa diatur sedemikian rupa ya, bisa di availability tersedia. Ini data warehouse yang sekarang sudah sangat komplit. Comparing traditional and active data warehouse. Nah, kalau tradisional hanya strategi keputusan saja. Kalau ini bukan hanya strategi, tapi apa yang dilakukan taktikalnya. Nah, ini hanya kadang-kadang untuk pengukurannya. Kalau ini pengukuran dengan langsung operasi ya, selebihnya seperti itu ya gambaran umumnya. Lalu data warehouse administration. Data warehouse ini memang ukurannya harus besar, jadi pantauannya juga harus kuat, keamanannya harus kuat, harus efisien dan tidak boleh lemot juga. Dan ini pasti membutuhkan keahlian dalam perangkat lunak yang tinggi, terutama tadi saya bilang SDM-nya. Scalability dan security ini tadi ya. Masalah utama dengan scalability adalah harus cepat. Lalu jumlah pengguna bersamaan jika semakin banyak, maka harus loadingnya juga tetap. Lalu security, keamanan dan privacy. Ini ada latihan soal nomor 1, nomor 2, silahkan dikerjakan. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 jangan lupa ditulis soalnya setelah jawabannya atau ABC-nya boleh, lalu ditulis di Word bentuk PDF, kemudian diupload ke Google Drive, lalu diupload linknya ke Google Classroom. Demikian penjelasan saya, karena teori terlalu banyak, mungkin mulai besok saya menjelaskan tidak per poin tadi seperti di awal saya menjelaskan, tapi secara gambaran umum seperti di akhir tadi ya. Karena kalau saya per poin juga kalian akan
warahmatullahi wabarakatuh.